Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa topik tugas mata kuliah perencanaan partisipasi dengan topik tujuan, fungsi, dan manfaat partisipasi. Saya sendiri atas nama Hasan Muniaha dengan nomor stambuk G2S1 22007. Mahasiswa program studi Pascasarjana Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Halo Oleo. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yaitu Bapak Dr. Dasmin Sidu, SPMSI. Kami lanjut saja ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan kali ini yang akan kami bahas, yang pertama, tujuan partisipatif. Yang kedua, fungsi dan fungsi partisipatif. Yang ketiga, manfaat partisipatif menurut para ahli. Next, cara pendahuluan. Partisipasi adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu proses atau kegiatan. Partisipasi dapat memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat yang beragam, tergantung pada konteks dan bidang di mana partisipasi itu terjadi. Berikut adalah beberapa pandangan menurut para ahli tentang tujuan, fungsi, dan manfaat partisipatif. Kita masuk ke tujuan partisipatif. Di sini saya munculkan atau utarakan 6 pandangan para ahli. Yang pertama, Einstein tahun 1969 mengemukakan tanggapan partisipasi yang terdiri dari 8 tingkatan partisipasi. Tujuan partisipatif menurut Einstein adalah untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi, di mana kekuasaan dan kontrol yang lebih besar diberikan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Shirley Einstein dan Edward tahun 1992 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Tujuan partisipatif mereka adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pembangunan dengan melibatkan warga lokal dan menghormati pengetahuan dan kepentingan mereka. Yang ketiga, menurut Chambers tahun 1997, mengusulkan bahwa tujuan partisipatif adalah untuk mengakui dan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Tujuan ini untuk menghindari pendekatan yang meremehkan atau mengabaikan pengetahuan lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menurut Freitag tahun 1995 menyatakan bahwa tujuan partisipatif adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan keadilan sosial melalui pemberdayaan mereka. Dalam proses pengambilan keputusan melalui partisipasi, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan, kepercayaan diri, dan akses ke sumber daya yang lebih baik. Yang kelima, menurut Rowe dan Frew tahun 2005, menekankan pentingnya partisipasi dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan risiko dan kontroversi, seperti kebijakan lingkungan dan teknologi. Tujuan partisipatif mereka adalah untuk meningkatkan legitimasi dan kualitas keputusan dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang relevan. Yang keenam, menurut Rain tahun 2006, mengusulkan bahwa tujuan partisipatif adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan melalui integrasi pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal, serta melibatkan masyarakat dalam identifikasi masalah, penilaian risiko, dan perencanaan sosial. Dari beberapa pandangan ahli, 6 ahli di atas, dapat kami simpulkan bahwa tujuan partisipatif secara umum melibatkan pemberdayaan masyarakat, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan keadilan sosial, dan mencapai hasil yang lebih baik melalui proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Yang berikutnya, fungsi partisipatif.
Menurut Shirley, Einstein mengembangkan tanggapan partisipasi yang menggambarkan tingkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Fungsi partisipasi ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok yang terpengaruh oleh keputusan untuk memiliki akses, pengaruh, dan kontrol yang sebanding dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ia menggambarkan partisipasi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan memperbaiki ketimpangan kekuasaan. Yang kedua, menurut Charles Kasseman, seorang teoretikus politik, berfokus pada partisipasi dalam konteks politik. Baginya, fungsi partisipatif adalah untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam membentuk kebijakan politik, memperkuat keterwakilan politik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dan ketiga, menurut Robert Sanders, seorang ilmuwan politik terkenal, berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan syarat penting bagi demokrasi yang berfungsi dengan baik. Menurut Dar, fungsi partisipasi adalah untuk memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum, kegiatan politik, dan proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas dan merata dianggap penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi pemerintah yang otoriter. Dari beberapa pandangan ahli terkait fungsi partisipasi, dapat kami simpulkan bahwa ini memberikan gambaran tentang bagaimana partisipasi dapat dianggap sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, memberikan suara kepada individu dan kelompok yang terpengaruh, meningkatkan keterlibatan politik, dan memperkuat demokrasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu manfaat partisipatif. Manfaat partisipasi atau partisipatif dikaji oleh para ahli dalam berbagai bidang, termasuk ilmu politik, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya. Beberapa manfaat partisipatif menurut para ahli yaitu: yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan partisipatif memungkinkan banyak pandangan, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Disertakan ini dapat meningkatkan kualitas keputusan karena berbagai sudut pandang dan informasi yang luas dianggap secara holistik. Yang kedua, penguatan masyarakat. Partisipasi memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah dan kebutuhan mereka sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki tanggung jawab dan memiliki perasaan memiliki atas hasil yang dicapai. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan publik, partisipasi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dan masyarakat dapat memantau dan mengawasi tindakan mereka. Yang keempat, peningkatan efektivitas program pembangunan. Dalam pembangunan, partisipasi dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program tersebut, membantu memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi, serta memperkuat pemahaman tentang konteks lokal. Dari uraian manfaat di atas, dapat kami simpulkan, partisipasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan implementasinya. Namun secara umum, partisipasi dianggap sebagai pendekat yang berpotensi memberikan hasil yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terlibat. Next, yang berikutnya adalah rujukan pustaka yang kami kaji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.